Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, 9 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, 247 kepala nagori atau kepala desa di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berakhir masa jabatannya pada tanggal 17 Agustus 2022. Ratusan panggulu tersebut pernah menggelar aksi mempertanyakan kepada DPRD Simalungun jadwal tahapan Pilpanak dilaksanakan sebelum berakhirnya masa jabatan mereka sebagai pamong. Namun sangat disayangkan, aksi pertama mereka tidak membuahkan hasil. Para panggulu tersebut menggelar aksi kedua dan hasilnya tetap sama. Hingga berakhirnya masa jabatan mereka, pelaksanaan Pilpanak belum juga terjadwal dan menjadi pembahasan hangat pada rapat pembahasan anggaran Jumat 9 September 2022. Dari pandangan Monalisa TV di ruang rapat Badan Anggaran yang dipimpin 3 orang wakil pimpinan DPRD Simalungun, Elias Barus, Samrin Girsang, serta Sastra Joyo Sirait, bahwa rapat yang seogianya dihadiri unsur pimpinan daerah Pemkab Simalungun tidak kunjung muncul sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Akhirnya sidang diskor 10 menit menunggu eksekutif hadir di ruangan Banggar. Dengan konsekuensi, pimpinan OPD terkait tidak hadir pada waktu yang telah disepakati, sidang diskors dan dilanjutkan pada hari Senin 12 September 2022. 2 menit sebelum sidang diskors, Sekretaris Daerah Estron Sinaga didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori Joni Saragi, Kepala Bapeda Ronald Tambun, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Frans Saragi dan Ramadhani Purba. Rapat yang nyaris ditunda pada hari Senin minggu depan akhirnya berlanjut. Skor pun dicabut dan sidang kembali dilanjutkan. Rapat yang awal-awalnya santai dan fokus mulai memanas. Pasalnya, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori Joni Saragi sebagai juru bicara kepala dinas terkait mulai membuat kesal para dewan terhormat. Jadwal dan regulasi tahapan Pilpanak yang menjadi bagian terpenting pada pembahasan tersebut tidak dapat dipenuhi. Rapat yang sudah memanas dengan anggaran yang sudah disetujui Badan Anggaran 23 miliar rupiah. Namun dalam sidang terungkap bahwa untuk kegiatan Pilpanak menyerap anggaran hanya 16 miliar rupiah hingga selesai dan pelantikan. Hal ini menjadi pertanyaan para anggota Dewan Badan Anggaran akibat tidak satu pun tahapan yang sudah dilaksanakan. Pimpinan sidang menduga Bupati Simalungun Radia Posinaga tidak ada niat melaksanakan Pilpanak serentak pada tahun 2022 kepada 247 kepala nagori yang telah purna bakti pada 17 Agustus 2022. Dari pandangan dan amatan Monalisa, dalam gedung rapat Badan Anggaran terjadi tanya jawab dan interupsi yang begitu sengit. Jawaban yang diajukan kepada Kepala Dinas PMPN Joni Saragi akhirnya membuat kesal. Wakil pimpinan sidang Sastra Joyo Sirait dari fraksi Gerindra meminta jawaban dan regulasi yang sudah dilaksanakan serta jadwal pelaksanaan Pilpanak serentak. Tidak juga dapat dipenuhi dan jawaban yang diberikan terasa ngambang. Tidak konsisten, akhirnya fraksi Gerindra walk out dari ruang rapat Badan Anggaran. Berselang 5 menit kemudian, Wakil Pimpinan Samrin Girsang dari fraksi PDI Perjuangan melakukan hal yang sama, walk out dari ruang sidang Badan Anggaran, menunggu regulasi dan perbuk jadwal pelaksanaan Pilpanak. Dan apabila Senin tidak juga dipenuhi, bahwa fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Gerindra tidak akan melanjutkan pembahasan PAPBD tahun anggaran 2022. Pelaksanaan Pilpanak ini kan seperti kayaknya ditunda-tunda, nggak ada niat dari Pemkab Simalungun gitu. Dengan keluarnya fraksi Gerindra ini, kira-kira apa harapan ke depan? Artinya yang kami kita menuntut sebenarnya apa yang sudah disepakati pada saat rapat pimpinan sebelumnya, bahwa dinas terkait sudah memberikan tanggapan bahwa tahapan-tahapan itu akan mereka lengkapi. Ternyata pada hari ini hal yang sudah dijanjikan juga tidak bisa dipersiapkan. Tentu itu yang membuat kita akhirnya kita menunggu agar apa yang sudah disepakati itu disiapkan terlebih dahulu. Artinya sampai batas waktu kapan ini?
Tadi kita sepakat bahwa masih ada 2 hari lagi untuk pembahasan KUA PPS PAPBD tahun 2022 ini. Tentunya hari Senin kita mengharapkan minimal entah surat pernyataan lah bahwasannya memang kita akan melakukan. Artinya ada regulasi tertulis lah yang diberikan oleh... Kita harapkan itu tertulis karena kita tidak mau hanya dalam bahasa lisan. Ya terbukti apa yang sudah diomongkan aja memang tidak bisa disiapkan. Seperti itu dia. Jika tidak ada hari Senin, Ketua? Ya tentu kita dari fraksi Gerindra tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan kita tidak akan ikut membahas. Kita kan sudah sepakat waktu pembahasan KUA PPS 2023 kemarin bahwa 8 fraksi semua sudah sepakat bahwa PAPBD 2022 itu akan dibahas setelah ada keputusan dari pemerintah daerah bahwa pilkada itu Pilpanak itu bisa dilakukan atau tidak. Sampai hari ini mereka tidak punya itu. Gitu. Ada nggak kemungkinan ini sampai 2025 dilaksanakan? Dengan kondisi seperti ini? Kita tidak bisa mengira-ngira karena 2023 sudah tahapan pemilu legislatif dan pemilu pilkada serentak. Itu yang ada. Kalau apakah ini bisa dilakukan? Ya kita belum bisa mengandai-andai gitu. Artinya kan dalam tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kawan-kawan Dewan, bahasanya kan tahapan-tahapan itu belum pernah, satu pun belum ada dilakukan. Sampai hari ini itu yang kita minta sebenarnya. Apa yang sudah dilakukan gitu. Sampai hari ini belum ada gitu. Salah satu tahapan pun belum ada. Misalkan untuk pembentukan panitia daerah sampai hari ini juga belum ada. Jadi kalau sampai Selasa nggak ada lah apa artinya tindakan dari Pemkab sendiri. Apakah DPRD akan tidak membahas apa ini? Dari fraksi Gerindra tadi sudah tegas disampaikan oleh Ketua Gerindra. Ketua, ini kan anggaran kan sudah dibahas 23 miliar ya. Ada penurunan itu. Ada nggak indikasi pihak pemerintah sendiri untuk tidak melaksanakan Pilpanak ini? Ya, dengan anggaran dipotongnya anggaran itu ya otomatis mereka mungkin mencoba lagi bagaimana supaya Pilpanak ini tidak dilaksanakan untuk di 2000. Oke Ketua, hari Senin ini kan 2 hari lagi batas waktunya ya. Kalau itu tidak ada surat atau regulasi yang dilakukan, yang diberikan oleh Bupati sendiri sebagai pemerintah daerah untuk melaksanakan Pilpanak, kira-kira seperti apa fraksi PDIP? Ya, kita dari PDI Perjuangan akan menelusuri apa sebenarnya akar masalah di belakang ini. Apakah ini terkait dengan banyaknya PJ Pangulu yang bermasalah, ataukah masalah pengelolaan dana desa yang amburadul? Nah, ini juga akan kita telusuri. Bila perlu ya dari PDI Perjuangan akan mengusulkan hak-hak DPR untuk digunakan, baik itu interpelasi ataupun hak angket, karena itu adalah hak yang melekat dengan DPRD. Ada nggak kemungkinan akan mengarah ke situ Ketua? Iya, dengan kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini kan kita harus, kenapa tidak dilaksanakan? Kan apa susahnya melaksanakan Pilpanak? Toh juga itu jadwal yang sudah terjadwal. Nah, jadi kita ingin menelusuri apa sebenarnya akar persoalannya. Kenapa takut kali melaksanakan Pilpanak? Kan gitu. Oke, yang terakhir Ketua, dengan kondisi ini kira-kira apa harapan untuk pemerintah Kabupaten Simalungun agar ini terlaksana? Ya, harapan kita dari DPRD Simalungun dengan eksekutif sebagai mitra kita berharap ya marilah kita bersama-sama bagaimana membangun Simalungun. Salah satunya adalah melaksanakan Pilpanak karena itu merupakan hak demokrasi daripada masyarakat kita. Dan kita sudah melihat berapa kali kita didemonstrasi. Berapa kali demonstrasi ini kan luapan amarah daripada masyarakat. Kenapa kita tidak tanggapi? Kan ini, jangan kita tutup telinga kita dengan tidak mendengar apa aspirasi masyarakat. Karena tugas kita sebagai DPRD, kami sebagai DPRD maupun sebagai bupati, ya amanah rakyat yang kita jalankan. Kan begitu, bukan kepentingan-kepentingan politik sesaat. Itu perlu kami sampaikan di sini. Oke, Ketua. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Babe, Ezra Manihuruk, Mona Lisa TV, mengabarkan. Orang bijak taat pajak. Bayar pajak di Krisin aja.
Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman. Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support Kris seperti OVO dan Link Aja. Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah. Scan QR Code, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran. Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar.